Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang kalimat dan tali temalinya, di mana kelompok 9 tersebut terdiri dari Muhammad Deris Ardikni NR, Resiane Arum Pendrianti, dan saya sendiri Dio Pangestu. Baik, di sini saya akan membacakan tentang materi soal kalimat. Kalimat dalam beragam bahasa resmi, baik itu dalam bahasa lisan maupun dalam bahasa tulis, harus memiliki unsur pokok yang lazim disebut dengan subjek dan predikat. Kalau tidak memiliki kedua unsur pokok itu, bentuk kebahasaan tersebut bukanlah sebuah kalimat, tetapi hanyalah frasa atau kelompok kata. Frasa atau kelompok kata adalah satuan sintaksis yang paling kecil. Jadi, harus ditegaskan di sini bukan kata yang menjadi satuan sintaksis terkecil di dalam sintaksis itu, melainkan frasa atau kelompok kata. Sintaksis itu sendiri banyak dipahami sebagai salah satu cabang ilmu bahasa atau linguistik yang membicarakan ihwal tata kalimat. Kalimat secara gramatik. Secara gramatik, kalimat dapat dibedakan menjadi tunggal dan majemuk. Kalimat majemuk dapat dibedakan lebih lanjut menjadi kalimat majemuk setara dan tidak setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari lebih satu klausa. Kalimat majemuk tidak setara adalah kalimat majemuk yang terdiri dari satu suku kalimat atau satu klausa bebas dan satu atau lebih klausa tidak bebas atau terikat. Kalimat secara fungsional. Kalimat dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan menjadi 4, yakni kalimat pernyataan, kalimat pertanyaan, kalimat perintah, dan kalimat seruan. 4 macam kalimat itu dapat dibedakan berdasarkan pola intonasinya apabila berada pada bahasa ragam lisan. Adapun dalam ragam tulis, kalimat-kalimat itu dapat diketahui perbedaannya dari bermacam-macam tanda baca yang digunakan. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan kembali gagasan atau pikiran pada diri pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran dan benak pembicara atau penulisnya. Jadi, dengan kalimat efektif, ide atau gagasan penulis atau pembicara itu akan dapat diterima secara utuh. Para penyunting bahasa, peneliti, dan penulis dituntut untuk memahami dan menguasai tataran pemahaman yang lebih tinggi lagi, yakni kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan kelogisan bahasa. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu yang pertama, kesepadanan struktur. Kesepadanan struktur adalah keseimbangan antara gagasan atau pikiran dan struktur bahasa yang digunakan. Yang kedua, keparalelan bentuk. Keparalelan bentuk adalah kesamaan atau keparalelan bentuk kata atau frasa yang digunakan dalam sebuah kalimat. Yang ketiga, ketegasan makna. Ketegasan makna itu adalah bahwa perlakuan penonjolan pada gagasan pokok kalimat tersebut. Dengan perkataan lain, gagasan yang hendak ditonjolkan itu harus diletakkan pada posisi depan pada sebuah kalimat. Yang keempat, kehematan makna. Artinya, kalau memang tuturan itu harus dibuat pendek, kenapa harus dibuat berkepanjangan? Harus ada 1. Penghilangan pengulangan subjek, 2. Penghilangan superordinat, yang ketiga, penghindaran kesinoniman. Lalu yang kelima, ada kecermatan dan kesantunan. Dimaksud dengan kecermatan bahasa itu pada intinya adalah kehati-hatian dalam menyusun kalimat dan bentuk-bentuk kebahasaan yang lain sehingga hasilnya tidak akan menimbulkan tafsir ganda. Lalu yang berikutnya ada kepaduan makna. Sebuah kalimat akan dikatakan padu bila susunannya tidak bertele-tele dan jelas langsung pada pokok bahasan kalimat.
Yang terakhir yaitu kelogisan makna. Kelogisan makna sangat berkaitan dengan nalar. Maka sesungguhnya dapat dikatakan pula bahwa kalimat yang logis itu sesungguhnya adalah kalimat yang bernalar. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang kalimat baku. Kalimat baku pada hakikatnya adalah kalimat yang benar. Kalimat yang benar adalah kalimat yang susunannya sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Kalimat yang benar sedikit dibedakan dengan kalimat yang baik, karena keduanya tidak sama dalam hal kaidah penentunya. Kaidah penentu untuk kalimat yang benar adalah kaidah-kaidah kebahasaan, sedangkan kaidah penentu untuk kalimat yang baik adalah kaidah-kaidah kemasyarakatan yang berlaku. Kaidah-kaidah tersebut yaitu kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, kaidah tata bunyi, kaidah komposisi, dan kaidah kemaknaan. Berikut ciri-ciri kalimat baku. Ejaan yang benar, fungsi-fungsi kalimat eksplisit, struktur, dan urutan kata benar, struktur tidak rancu, kata-kata baku, bentuk tepat. Verba ditulis lengkap, konjungsi posisinya tepat, tidak berkonstruksi partisip, tidak mereduksi, bentuk idiomatis, tepat menggunakan bentuk korelatif, tidak berkonjungsi ganda. Ini adalah contoh ejaan yang benar. Bentuk salahnya tuh, siapakah nama Anda? Yang kedua, saya harus memiliki buku ini, sekalipun harganya mahal. Yang ketiga, akan tetapi ia tidak bersedia datang. Nah, ini bentuk yang disuntingnya. Siapakah nama Anda? Saya harus memiliki buku ini, sekalipun harganya mahal. Akan tetapi ia tidak bersedia datang. Fungsi-fungsi kalimat eksplisit, bentuk salah, menurut seorang ahli ekonomi mengatakan bahwa Indonesia akan segera berubah. Pada wisuda sarjana kemarin dimeriahkan dengan pertunjukan band remaja. Dan yang terakhir, di kampus kita mendasarkan peraturan dan ketentuan akademik yang berlaku. Bentuk disuntingnya itu seorang ahli ekonomi mengatakan bahwa Indonesia akan segera berubah. Yang kedua, wisuda sarjana kemarin dimeriahkan dengan pertunjukan band remaja. Dan yang ketiga, kampus kita mendasarkan peraturan dan ketentuan akademik yang berlaku. Struktur dan urutan kata benar. Sini ada contoh bentuk salah dan bentuk disunting. Bentuk salahnya dulu. Surat Anda saya sudah pernah baca. Yang pertama itu. Yang kedua, Andi membelikan pulsa adiknya. Yang ketiga, hal itu kita dengar komentar dari para mahasiswa. Yang keempat, kalimat itu dosen Anda tidak mengerti artinya. Bentuk disuntingnya. Yang pertama, saya sudah pernah membaca surat Anda.
Yang kedua, Andi memberikan adiknya pulsa. Yang ketiga, kita mendengar komentar tentang hal itu dari para mahasiswa. Yang keempat, dosen Anda tidak mengerti arti kalimat itu. Struktur tidak rancu. Bentuk salahnya tuh, sudah berulang kali saya menjelaskan kepadanya. Yang disunting, sudah berulang-ulang saya menjelaskan kepadanya. Di sini ada perbedaan di berulang-ulang sama berulang. Yang kedua, setiap kali bertemu mereka saling pandang memandang. Yang disuntingnya, setiap kali bertemu mereka saling memandang. Yang ketiga, para mahasiswa yang sedang mengadakan latihan teateran. Bentuk di sininya, para mahasiswa yang sedang mengadakan latihan teater. Keempat, beberapa mahasiswa terlambat membayar uang kuliah. Baik, di sini ada kata-kata baku. Ada contoh bentuk salah dan contoh bentuk yang disunting. Untuk contoh bentuk salahnya, yang pertama, ia sedang membuat laporan keuangan. Yang kedua, sekretarisnya barusan pulang. Yang ketiga, situ akan pergi kemana. Dan yang keempat, ngapain kamu tidak datang tadi malam. Dan berikut contoh yang disunting. Ia sedang membuat laporan keuangan. Yang pertama. Yang kedua, sekretarisnya baru saja pulang. Yang ketiga, kamu akan pergi kemana. Dan yang keempat, kenapa kamu tidak datang tadi malam. Baik, bentuk tepat. Di sini ada beberapa contoh bentuk salah dan contoh bentuk yang disunting. Contoh bentuk salahnya, ia sedang menginventarisir perabot-perabot kantor. Yang kedua, direktur itu membawahi beberapa manajer. Yang ketiga, makanya rapat dipimpin oleh sekretarisnya. Yang keempat, bentuk tentunya tidak sependapat dengan usulan itu. Dan untuk bentuk yang disunting, ia sedang menginventarisasi perabot-perabot kantor. Yang kedua, direktur itu membawakan beberapa manajer. Yang ketiga, maka dari itu rapat dipimpin oleh sekretarisnya. Dan yang keempat, dia tentu saja tidak sependapat dengan usulan itu. Lanjut, verba ditulis lengkap. Ada bentuk contoh salahnya dan bentuk contoh disunting. Untuk bentuk salahnya, para wanita perlu hati-hati jika melewati lorong. Yang kedua, mereka ngomong-ngomong dari tadi. Yang ketiga, jajanan yang paling saya suka adalah bakso. Dan yang keempat, kita menanti hubungan dengan Jakarta. Dan untuk contoh yang disuntingnya, para wanita itu perlu berhati-hati jika melewati lorong. Dan yang kedua, mereka beromong-omong dari tadi. Yang ketiga, jajanan yang paling saya sukai adalah bakso. Dan yang keempat, kita menantikan hubungan dengan Jakarta. Konjungsi yang posisinya tepat. Bentuk salah, sehingga dia tidak bersedia meneruskan kuliahnya. Yang kedua, padahal 3 hari yang lalu mahasiswa itu masih segar bugar. Yang ketiga, sedangkan kenaikan harga minyak akan ditunda tahun depan. Yang keempat, maka itu ruangan kuliah diusahakan berpendingin semua. Untuk contoh bentuk yang disuntingnya, sehingga dia tidak bersedia meneruskan kuliahnya. Padahal 3 hari yang lalu mahasiswa itu masih segar bugar. Yang ketiga, sedangkan kenaikan harga minyak akan ditunda tahun depan. Dan yang terakhir, maka ruangan kuliah diusahakan berpendingin semua. Tidak berkonstruksi partisip. Ada contoh bentuk salah. Dan contoh bentuk salahnya itu, yang pertama, ditanya oleh direktur. Dia tidak dapat menjawab dengan benar. Yang kedua, menjawab surat bapak. Saya perlu menyampaikan bahwa barang sudah dikirim minggu lalu. Yang ketiga, menyinggung masalah itu. Dia lalu menjelaskan segala sesuatunya dengan rinci. Dan yang keempat, berjalan ke arah kerumunan itu. Dia tersandung batu lalu jatuh terlentang. Untuk contoh bentuk yang disuntingnya, yang pertama, saya ditanyai oleh direktur. Dia tidak dapat menjawab dengan benar. Yang kedua, untuk menjawab surat bapak, saya perlu menyampaikan bahwa barang sudah dikirim minggu lalu. Yang ketiga, kita menyinggung masalah itu. Dia lalu menjelaskan segala sesuatunya dengan rinci. Dan yang terakhir, setelah berjalan ke arah kerumunan itu,
Dia tersandung batu, lalu jatuh terlentang. Lanjut, tidak mereduksi bentuk idiomatis. Ada contoh bentuk salahnya. Yang pertama, sesuai ketentuan yang berlaku, mahasiswa harus menyelesaikan administrasi keuangan sebelum ujian berlangsung. Yang kedua, terkait proyek pelebaran jalan itu, pedagang-pedagang kaki lima harus direlokasikan. Yang ketiga, seiring kedatangan manajer yang baru, sekretaris juga mendapatkan peranti-peranti kantor baru dan bentuk yang disunting. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mahasiswa harus menyelesaikan administrasi keuangan sebelum ujian berlangsung. Yang kedua, terkait dengan proyek pelebaran jalan itu, pedagang-pedagang kaki lima harus direlokasikan. Dan yang ketiga, seiring dengan kedatangan manajer yang baru, sekretaris juga mendapatkan peranti-peranti kantor baru. Baik, di sini ada tepat menggunakan bentuk korelatif. Ada contoh bentuk salah. Contoh bentuk salah yang pertama, baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Yang kedua, tidak hanya jabatan, melainkan kekayaan juga dia korbankan. Yang ketiga, bukan hanya menentang perintah pimpinan, tetapi juga meninggalkan pekerjaan dengan semau-maunya. Dan yang keempat, dari dulu emang terdapat perbedaan pendapat antara pemilik saham dengan manajemen perusahaan itu. Dan contoh bentuk yang disuntingnya, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Yang kedua, bukan hanya jabatan melainkan kekayaan juga dia korbankan. Yang ketiga, tidak hanya menentang perintah pimpinan, tetapi juga meninggalkan pekerjaan dengan semau-maunya. Yang keempat, dari dulu emang terdapat perbedaan pendapat antara pemilik saham dan manajemen perusahaan itu. Tidak berkonjungsi ganda. Ada beberapa bentuk salah. Yang pertama, karena harga terus melambung tinggi, maka rakyat menderita kelaparan. Yang kedua, meskipun hujan sudah reda, namun pesawat terbang tetap tidak berani mendarat. Yang ketiga, kalau semester ini saya tidak lulus, maka tahun depan belum dapat bekerja. Yang keempat, jika tugas tidak diserahkan tepat pada waktunya, maka apresiasi tidak akan diberikan juga. Untuk bentuk yang disunting, yang pertama, karena harga terus melambung tinggi, rakyat menderita kelaparan. Yang kedua, meskipun hujan sudah reda, pesawat terbang tetap tidak berani mendarat. Yang ketiga, kalau semester ini saya tidak lulus, tahun depan belum dapat pekerja. Dan yang keempat, jika tugas tidak diserahkan tepat pada waktunya, apresiasi tidak akan diberikan juga. Baik, untuk kesimpulannya, kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengandung subjek dan predikat. Kalimat baku adalah kalimat yang memenuhi persyaratan kebakuan. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menghadirkan kembali ide, gagasan, pikiran yang ada pada diri penulis sehingga dapat dipahami oleh pembacanya. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengandung subjek dan predikat. Kalimat baku adalah kalimat yang memenuhi persyaratan kebakuan. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menghadirkan kembali ide, gagasan, pikiran yang ada pada diri penulis sehingga dapat dipahami oleh pembacanya. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri lebih dari satu klausa atau anak kalimat. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang klausanya tidak saling bergantung. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang klausanya sering bergantung. Kalimat fungsional adalah kalimat yang ditentukan oleh fungsinya dalam komunikasi. Kalimat gramatik adalah kalimat yang ditentukan oleh fungsinya secara linguistik. Baik, sekian dari kelompok 9. Nilai topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.